Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Khayurunisa Hartu dengan NPM 2010-20-2010. Saya berasal dari Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan project based learning saya mengenai pengelolaan kepariwisataan atau pengelolaan desa wisata Betawi di Condet. Baik, kita langsung saja ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang berupa perjalanan sementara waktu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan meninggalkan tempat sebelumnya yang bukan bermaksud untuk mencari nafkah, melainkan untuk bertamasya dan berekreasi untuk memenuhi kegiatan lainnya. Nah, dalam berpariwisata manusia memiliki minatnya masing-masing. Ada yang ingin berpariwisata pantai atau alam atau kuliner. Tapi di sini saya lebih menjelaskan untuk wisata budayanya. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kebudayaan dan adat istiadat, dan sayang sekali jika budaya-budaya tersebut tidak diperkenalkan oleh orang asli Indonesia sendiri. Untuk itu dibuatlah kepariwisataan kebudayaan. Di sini saya memilih daerah Condet, itu karena Condet kental sekali dengan budaya Betawinya, dan dia memiliki potensi yang sangat kuat untuk dijadikan desa wisata. Di Condet juga memiliki Sungai Ciliwung yang mengitari daerah Condet. Condet sendiri berada di Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Dan di Condet terbagi menjadi 3 kelurahan, yaitu Batu Ampar, Balekambang, dan Gedong. Tujuan dari pembangunan pariwisata lokal ini adalah untuk membangun objek wisata, khususnya wisata budaya yang ada di Condet dan Sungai Ciliwung, sehingga penduduk dan masyarakat tidak berkreasi di gunung-gunung mau saja atau berrekreasi di tempat wisata lainnya, tapi juga di daerah tempat tinggalnya sendiri, yaitu dasar hukum. Selanjutnya adalah dasar hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjadi dasar hukum kepariwisataan di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keberagaman alam, budaya, dan hasil lainnya buatan Indonesia atau buatan manusia. Lalu dilanjutkan dengan pasal 6 tentang destinasi kepariwisataan adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, kualitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan tersebut. Selanjutnya bab 2 atau analisis situasi. Deskripsi lokasi. Menurut geografis, Condet adalah sebuah daerah yang berada di Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur, memiliki 3 kelurahan, yaitu Batu Ampar, Kampung Gedong, dan Balekambang. Condet memiliki sejarah panjang. Condet adalah kawasan di Jakarta yang kental dengan suku Betawinya dan menjadi pusat budaya dari asal mula budaya Betawi. Deskripsi potensi dan permasalahan. Condet memiliki potensi untuk dijadikan kawasan wisata budaya karena kental dengan kebudayaan Betawinya. Tidak hanya itu, pada tahun 1970-an Condet menjadi sentral atau pusat berjualan salak dan dukuh, dan terkenal dengan dukuh salak dari Condet. Jadi potensi dari Condet sendiri adalah dia memiliki kebudayaan Betawi yang kental dan terkenal dengan buah dukuh dan buah salaknya, dan tidak lupa dengan Sungai Ciliwung yang mengitarinya. Tapi jadi permasalahannya adalah Condet tidak bisa dijadikan cagar budaya lagi karena kurangnya pendatang untuk berinvestasi dan menetap di kawasan tersebut. Jadi pada tahun 74, di mana Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dijadikanlah Condet sebagai cagar budaya. Lalu pada tahun 75 Gubernur menetapkan kembali Condet sebagai cagar buah. Seperti itu. Tapi karena arus urbanisasi pun tidak terkontrol karena desakan ekonomi dan banyak pemilik tanah menjual tanahnya dan tergantikan oleh pemilik baru, sehingga merubah fungsi lahan pertanian.
Lalu pada 2004 kawasan Cagar Budaya Betawi dipindahkan ke Situ Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lalu yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Di sini menggunakan analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Kebudayaan Betawi yang kental menjadi potensi besar bagi Condet untuk menarik perhatian para pengunjung. Sungai Ciliwung yang mengitari wilayah Condet berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata dan menjadi hal menarik para pengunjung. Jadi kedua hal tersebut, yaitu kebudayaan Betawi yang kental dan Sungai Ciliwung, menjadi kekuatan besar untuk menarik para minat pengunjung untuk mendatangi desa wisata Condet. Lalu yang kedua ada kelemahan. Kelemahan di sini adalah masyarakat di Condet kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan wisata budaya, sehingga pengelola atau sumber daya manusia yang merupakan masyarakat di Condet sangat sedikit, dan itu menjadi lemahnya kekuatan untuk membangun inovasi-inovasi terbaru selanjutnya. Peluang. Di sini Condet memiliki peluang, yaitu buah dukuh dan salaknya. Jika pengelolaan ini akan terus berlanjut dan kita memanfaatkan peluang tersebut, akan menghasilkan pengunjung yang banyak karena mereka akan penasaran atau akan mencari tahu bagaimana sih dukuh dan salak Condet yang terkenal itu. Lalu yang terakhir adalah ancaman. Tempat-tempat wisata yang selalu melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan zaman serta mengikuti selera pengunjung akan mengalihkan perhatiannya kepada wisata budaya di Condet. Yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu rencana program. Deskripsi pengembangan objek wisata. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan bentuk pengembangan dari objek wisata itu sendiri, agar objek wisata tersebut lebih menarik dan lebih baik dalam menarik perhatian pengunjung yang akan datang. Dalam pengelolaan pengembangan desa wisata Betawi di Condet diharapkan dapat membantu mensejahterakan masyarakat di daerah Condet. Budaya Betawi terlindungi dan tidak dilupakan, dan memberikan kesempatan kepada pengelola pembangunan untuk terus membuat inovasi-inovasi terbaru. Nah, selanjutnya adalah SOP pengelolaan objek wisata. Di sini saya akan langsung menjelaskan SOP untuk pengelolanya. Pengelola adalah masyarakat dari daerah Condet yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata budaya di Condet. Pengelola wajib mematuhi peraturan dan mematuhi jam kerja sesuai jam kunjung, yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore di hari Senin sampai Jumat, dan jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari Sabtu sampai Minggu. Setiap pengelola mendapatkan hak yang sama. Pengelola harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturannya dan SOP lainnya untuk pengelola. Selanjutnya, prosedur umum pemanduan wisata dalam kawasan pengenalan kebudayaan Betawi dan Sungai Ciliwung. Pertama, menyambut dan memberi salam kepada wisatawan. Kedua, memberikan penjelasan umum terkait rute yang akan dilewati oleh para wisatawan. Yang ketiga, memandu wisatawan dalam menyaksikan seni pertunjukan kebudayaan Betawi, yaitu ondel-ondel dan pantun. Keempat, memandu dan menjelaskan kepada wisatawan tentang objek-objek kebudayaan. Yang kelima, menawarkan kepada wisatawan untuk terlibat dalam atraksi. Yang keenam, memperkenalkan kepada wisatawan produk-produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih kepada wisatawan. Dan tidak lupa memohon maaf. Baik, selanjutnya ialah untuk pengunjung. Jadwal kunjungan adalah jam 8 pagi sampai jam 5 sore di hari Senin sampai Jumat, dan jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari Sabtu sampai Minggu. Kedua, pengunjung wajib memiliki tiket kunjungan. Jika pengunjung tidak memiliki tiket, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, pengunjung wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Keempat, pengunjung harus menghormati tradisi, adat istiadat, dan budaya. Kelima, pengunjung dilarang mengubah dan merusak objek kebudayaan, sarana, dan prasarana. Keenam, pengunjung wajib mematuhi tata tertib yang ada di kawasan wisata. Selanjutnya untuk pedagang. Pedagang diutamakan adalah masyarakat Condet. Pedagang adalah berbentuk kelompok dan memiliki khas makanannya sendiri. Produk yang ditawarkan berupa makanan, minuman, dan kerajinan. Pedagang dilarang menggunakan bahan pengawet dan untuk bahan makanan yang dijual. Pedagang dilarang menjual makanan terlarang seperti miras dan obat-obatan. Pedagang dilarang melakukan persaingan tidak sehat. Biaya pendapatan untuk berjualan sebesar 200
Biaya pendaftaran untuk berjualan sebesar 250. Pedagang diharuskan mewujudkan sabta pesona, keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Pedagang diwajibkan membayar retribusi. Pedagang dilarang merusak sarana dan prasarana. Pendapatan pembagian pendapatan dari hasil penjualan tiket, parkir, prasarana, dan pendapatan lainnya yang sah. Biaya operasional. Biaya operasional adalah seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan wisata. Biaya operasional meliputi honor pegawai, bayar listrik, air, alat tulis kantor, dan sarana dan prasarana, biaya kerusakan, air, event kegiatan, dan biaya lainnya. Honor pegawai maksimal sebesar 35% dari pendapatan atau resiko yang didapat setiap bulannya. Pembelajaran tidak lebih dari 400 setiap bulan. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah keseluruhan pendapatan kotor. Minimal 55% dari sisa hasil usaha digunakan untuk pengembangan wisata. Maksimal 7% digunakan untuk kegiatan sosial, pemeliharaan lingkungan, dan berbagi atau donasi. Yang terakhir adalah hadiah. Hadiah diberikan kepada pengelola atau petugas memiliki loyalitas tinggi kepada pengelola wisata. Hadiah yang diberikan bisa berupa uang atau barang. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Dalam menarik perhatian para pengunjung, kami menggunakan strategi yang akan memberikan pengaruh terhadap ketertarikan pengunjung dalam berwisata ke desa wisata kami. Antara lain membuat website. Kami akan membuat website untuk desa wisata kami. Desa wisata yang dikelola akan dikenal luas oleh para pengguna internet karena pengaruh internet tersebut. Dengan itu kami membuat website milik desa kami, yaitu desawisata.betawicondet.com. Selanjutnya memanfaatkan media sosial. Media sosial yang kami manfaatkan adalah Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp bisnis. Yang membuat konten menarik diharapkan dapat meningkatkan minat para pengunjung. Lalu yang terakhir adalah bekerjasama dengan para influencer untuk memperkenalkan desa wisata. Para influencer akan mengunjungi desa wisata kami dan memperkenalkan kepada khalayak sehingga target pemasaran desa wisata kami akan mengalami peningkatan. Lalu bab 4 adalah strategi berkelanjutan. SOP monitoring dan evaluasi pengembangan objek wisata. Itu pertama, tujuannya. Pedoman ini ditujukan untuk mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring, evaluasi pengelolaan wisata budaya. Ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari pedoman ini untuk mengatur prosedur pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan wisata budaya. Istilah dan definisi. Monitoring merupakan kegiatan untuk memantau atau pengamatan berlangsungnya kegiatan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah upaya penilaian kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil-hasilnya menggunakan pendekatan yang tepat. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran SOP monitoring dan evaluasinya. Ini dia SOP monitoring dan evaluasinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk project based learning pengelolaan wisata budaya Betawi di Condet. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.